Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 8. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada awal semester 2 kali ini, kita akan melanjutkan pada materi yang telah kita bahas di semester 1 ke materi bab 4 mengenai semangat kebangkitan nasional pada tahun 1908. Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 8 Kurikulum 2013, revisi 2017 pada halaman 75 sampai 79. Oke, kita mulai saja ya. Materi bab 4 dengan pembahasan semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pada materi kali ini, kalian diajak untuk dapat memahami dan menyadari bagaimana semangat-semangat yang dimiliki oleh para pendiri negara dan tokoh-tokoh kebangkitan nasional untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan penjajahan. Karena suatu bangsa sebetulnya tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Termasuk bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas dan merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini. Apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Semangat kebangkitan tersebut tumbuh seiring dengan lahirnya generasi muda yang terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan bangsa. Kalian bisa lihat gambar 4.1. Disitulah terlihat Sekolah Dokter Jawa, tempat berdirinya Budi Utomo yang sekarang dijadikan sebagai Museum Kebangkitan Nasional. Budi Utomo, begitulah sebutannya. Budi Utomo adalah organisasi nasional pertama yang membakar semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908, sehingga pada bab ini kalian akan mempelajari dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Yang pada saat nanti giliran kalian untuk menjadi generasi penerus yang dapat menunjukkan semangat kebangkitan nasional tersebut. Mari kita awali pembahasan materi kali ini dari subbab A, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908. Berawal dari rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad 15 menyebabkan negara-negara Eropa melakukan ekspedisi. Ekspedisi tersebut bertujuan untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukan perdagangan.
Namun ternyata bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik Divide et Impera atau adu domba dengan saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika The Endels pada tahun 1808 sampai dengan 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan rakyat kemudian berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Seperti yang tergambarkan pada gambar 4.2, di mana para penjajah mengambil kekayaan bangsa Indonesia. Tanam paksa tersebut menyebabkan rakyat Indonesia diperas, bukan tenaga saja, melainkan juga kekayaannya. Sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang kemudian jatuh miskin. Namun di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah ruah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan-penderitaan bangsa Indonesia tersebut menumbuhkan benih-benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Adapun beberapa pemimpin perjuangan, di antaranya Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, kemudian Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Merekalah yang memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Namun, perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Houvel,
Edward Dowes Dekker, dan Mr. Van Deventer. Edward Dowes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau biasanya disebut etisi politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu program edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, di mana politik balas budi ini bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Kemudian, pembangunan sekolah atau edukasi yang bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Yang dimana di sisi lain, pembangunan sekolah tersebut melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan munculnya masyarakat yang terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia pada saat itu kondisinya masih bodoh, terbelakang, dan kemiskinan yang merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan yang kemudian sadar akan nasib bangsanya. Dan kemudian merekalah yang menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi Subbab B, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk tugas materi kali ini, silahkan kalian kerjakan aktivitas 4.1 pada halaman 79 ya. Demikianlah pemaparan materi pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.